Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitria dengan NIM 2014120229. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel saya yang berjudul Kewenangan Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah. Adapun abstrak dari artikel saya yaitu arbitrase syariah memegang wewenang untuk melakukan penanganan sengketa bisnis syariah secara damai di luar pengadilan negeri. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengenal dan memahami peranan arbitrase syariah pada penanganan sengketa bisnis berbasis syariah di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif. Para pihak yang bersengketa memiliki kendali yang lebih besar dalam memilih arbitrase syariah daripada dalam proses pengadilan. Hal ini memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam pengajuan persyaratan arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa, jadi lebih hemat biaya, hemat waktu, dan menciptakan kedamaian. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang dari artikel saya yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat menjadi Basyarnas merupakan sebuah lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berada di bawah naungan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kewenangan arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah, yang juga sebagai suatu pilihan atau alternatif dalam menyelesaikan suatu sengketa bisnis syariah. Pemecahan masalah bisnis dapat diselesaikan melalui jalur peradilan maupun non-peradilan. Tetapi fokus penelitian pada artikel ini pada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis, menjelaskan, dan merangkum berbagai sumber. Penelitian ini disusun dengan metode pengumpulan literatur bacaan, lalu dianalisis, dikombinasikan dengan semua temuan, dan kemudian disimpulkan dengan proses penalaran untuk menghadirkan penemuan-penemuan baru. Ada 3 materi yang akan dibahas pada video ini, yaitu yang pertama, Basyarnas sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah. Keberadaan lembaga Basyarnas merupakan terobosan yang luar biasa untuk dapat membantu perbankan syariah ketika itu baru berdiri, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Hingga saat ini, aturan yang dijalankan Basyarnas baik secara konseptual dan implementasi sepenuhnya masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini adalah pokok penerapan semua lembaga arbitrase di Indonesia. Hanya perumusan aturan ini sesungguhnya dominan dilatar belakangi perkembangan bisnis ekonomi konvensional yang banyak menimbulkan sengketa. Materi kedua yaitu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah oleh Badan Arbitrase Syariah, yaitu ada 9. Yang pertama, permohonan arbitrase. Yang kedua, penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis. Yang ketiga, jawaban, eksepsi, dan rekonvensi termohon. 4. Perdamaian. 5. Pembuktian dan saksi atau ahli. 6. Pencabutan permohonan. 7. Putusan. 8. Pencabutan putusan.
Dan yang terakhir yaitu eksekusi putusan Basarnas. Materi selanjutnya yaitu kewenangan arbitrase syariah dalam menangani sengketa bisnis syariah. Tujuan Basarnas adalah penyelesaian sengketa perdata secara damai, penanganan perselisihan bisnis berdasarkan nilai-nilai syariah, penanganan perselisihan perbankan syariah, dan penyelesaian sengketa industri, perdagangan, jasa, dan finansialnya secara tepat. Dan nilai-nilai syariah harus diterapkan secara adil. Peran Basarnas tidak hanya menyelesaikan sengketa muamalah atau perdata yang ada dalam bidang bisnis, finansial, manufaktur, dan jasa saja, tetapi juga menanggapi permintaan dari pihak yang tidak terkait dengan akad. Sekian dari penjelasan pembahasan hasil artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.